Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hiya a'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Shadaqallahul adzim. Orang akan bertanding di laga pertandingan itu, dia harus berlatih, dia harus riyadhah, dia harus menjadi orang yang terlatih. Ini kan teman-teman suka main bola ya? Ada yang main bola semua nih? Futsal, oke, futsal. Saudara-saudara akan main futsal tanpa ada pemanasan, tanpa ada latihan, kira-kira mainnya bisa maksimal nggak? Kalau tidak terlatih dan tidak ada warming up, baru 5 menit barangkali udah kram semua itu. Sudah kram semua. Badan nggak bisa happy lagi, nggak bisa digunakan untuk ngejar bola lagi, sakit semua. Ramadan juga begitu. Ramadan itu kan marhaban ya Ramadan. Maka begitu mau masuk bulan Ramadan, hampir semua majelis taklim, perkumpulan pengajian itu namanya ada istilahnya targhib Ramadan. Nah, kalau saya terjemahkan itu, targhib itu sebenarnya persiapan yang menyenangkan menuju Ramadan. Nah, persiapan yang menyenangkan menuju Ramadan. Kalau saudara-saudara saya tanya, kira-kira persiapan apa yang sudah saudara-saudara lakukan? Apa Pak Indro? Puasa sunnah. Boleh. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, beliau Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di bulan Sya'ban lebih banyak puasanya daripada tidak puasanya. Kalau kita lebih banyak tidak puasanya daripada puasa. Itu bedanya. Itu bedanya ya. Jadi itu namanya adalah untuk melatih warming up supaya terlatih itu. Kan teman-teman sudah sering dengar doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna fi Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami fi Rajaba, di bulan Rajab, wa Sya'bana, di bulan, wa balikna fi Ramadan, dan pertemukan kami atau sampaikan kami ini bertemu dengan bulan Ramadan. Artinya dari bulan Rajab
Rojab kita ini, pikiran kita sudah pikiran Ramadan, bukan pikiran Isra Mi'raj saja, tetapi dari Rojab sudah kita, pikiran kita, itikad kita, kemauan kita sudah Ramadan. Bahkan para salafus soleh mengatakan bulan Rajab itu bulan menanam. Saudara-saudara, Rajab nanam apa? Paan nanam apa bulan Rajab? Kangkung. Kalau kita nanam padi, panennya nggak mungkin jagung ya. Nah, kan gitu. Kalau kita nanam jagung, panennya, kalau kita nanam kedelai, nggak mungkin panennya jagung. Rajab itu bulan menanam. Artinya sudah kita mulai untuk menuju Ramadan. Wa Sya'bana, Sya'ban setelah menanam, supaya tanaman ini subur, tanaman ini menyenangkan, tanaman ini akan menghasilkan buah yang terbaik, maka wa Sya'bana harus dirawat atau disiram. Maka salafus saleh mengatakan bulan Sya'ban bulannya menyiram. Rajab menanam, Sya'ban menyiram, lah Ramadan apa? Panen. Nah, kira-kira kita ini akan panen apa enggak? Insya Allah. Berarti punya tanaman. Iya kan? Berarti punya tanaman. Tapi kalau yakin mau panen, kalau nggak punya tanaman, ya nggak bakalan dapat panen. Maka Ramadan adalah panen. Panen apa? Syahrun mubarak. Panen keberkahan dari Allah. Syahrun adibun, bulan yang penuh keagungan. Dan syahrun maghfirah, bulan ampunan. Jadi panennya di bulan Ramadan itu panen ampunan dari Allah, panen keberkahan dari Allah, panen yang namanya adalah keagungan dari Allah, rahmat dari Allah, tumbuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kira-kira orang yang seperti apa yang dapat panen dalam bulan Ramadan itu? Kira-kira orang yang seperti apa yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bulan Ramadan itu? Maka tadi dibacakan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang pertama, orang yang akan mendapatkan ampunan, keberkahan, keagungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka yang menjalankan ibadah puasa. Apakah ada orang beriman tidak puasa, Pak? Banyak. Ke pasar tuh lihat tuh, siang-siang minum es degan. Padahal namanya, wah itu namanya siapa tuh? Muslim itu namanya si A, si B, tapi namanya Muslim, tapi siang-siang minum es degan. Siang-siang makan bakso. Maka bapak-bapak, saudara-saudara, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan, bersama dengan bulan dan panen di bulan Ramadan. Itu namanya kesempatan. Jadi yang akan dapat panen di bulan Ramadan, dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama adalah menjalankan ibadah puasa. Kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kalian semua untuk beribadah puasa Ramadan. Kira-kira puasa yang seperti apa yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu? Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasanya ikhlas karena Allah,
puasanya mengharapkan ridha Allah, bukan puasa karena temannya, bukan puasa karena pengen kurus, bukan puasa karena pengen sehat, bukan puasa karena supaya mendapatkan julukan orang-orang yang hebat. Ini irisannya tipis sekali, Pak. Puasa itu kan amal sirriyah, artinya amal rahasia yang tahu kita dengan Allah. Contoh, saudara puasa dengan gaya yang lemes, gaya yang sok apa namanya letoy ya, seakan-akan dia lemes terus capek segala macam, padahal dia barusan makan satu piring. Nasi padang kan? Bisa saja, karena ini ibadah sirriyah yang tahu kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah karakter yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkat keikhlasan kita ibadah kepada Allah ada dalam puasa. Puasa itu berat, Pak. Berat. Puasa itu harus penuh dengan perjuangan. Orang mengatakan, Pak, puasa itu lapar. Iya, namanya puasa lapar. Pak, puasa itu haus. Memang iya, puasa itu haus. Kalau orang mengatakan puasa tidak haus dan tidak lapar, berarti dia tidak puasa. Saya puasa kok nggak haus, nggak lapar. Bohong. Bohong itu. Karena nalurinya manusia itu ketika dia meninggalkan makan dan minum pasti dalam keadaan letih. Maka keletihan, kepayahan, kesabaran, keikhlasan, itulah yang akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sayang seribu sayang, saudara-saudara, Allah berikan kesempatan di bulan Ramadan kok tidak berpuasa bi ghairi udhrin, tidak puasa yang tidak ada alasannya. Dia tidak sakit, dia tidak bepergian, dia tidak lagi tua renta, tapi dia tidak puasa padahal masih sehat, bugar, seger. Itu adalah namanya tidak bisa menyikapi, menempatkan diri untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada dua alasan, Pak, saudara-saudara. Ada dua alasan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan kesempatan kepada kita untuk hidup. Banyak teman-teman kita yang tahun kemarin masih bersama kita, Ramadan ini sudah tidak ada. Mungkin tetangga kita, mungkin sahabat kita, mungkin kawan kita, mungkin mitra kita, mungkin saudara jauh kita. Tahun yang kemarin masih bersama dengan kita, hari ini sudah tidak lagi bersama dengan kita. Ada dua alasan. Allah memberikan kesempatan kepada kita masih hidup dan diberikan kesempatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua alasan. Pertama, mungkin Allah melihat kita masih banyak dosa, maka ada kesempatan untuk bertaubat, khususnya di bulan Ramadan. Cuman kita ini jadi orang terlalu pede, kayaknya nggak punya dosa. Ini bahaya, nggak bahaya tak? Karena orang terlalu pede itu berbahaya. Maka Allah memberikan kesempatan kepada kita. Mungkin Allah melihat kita ini masih banyak dosa, sehingga diberikan kesempatan untuk bertaubat. Di bulan Ramadan lah kesempatan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, Allah melihat mungkin amal kita, tabungan kita, simpanan amal kita masih sedikit. Maka ada waktu untuk beramal supaya tabungan kita, amal kita ini yang banyak nanti menjadi berat timbangannya dengan amal-amal yang buruk, sehingga akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua ya, mungkin dosa kita masih banyak supaya terampuni. Kedua, mungkin amal kita belum cukup ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah memberikan kesempatan
untuk kita diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan ini adalah merupakan karunia yang besar, merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan disia-siakan bertemu dengan bulan Ramadan 1447 Hijriah. Poin terakhir, kira-kira persiapan apa supaya kita bisa panen di bulan Ramadan, kita bisa memanfaatkan waktu yang terbaik di bulan Ramadan? Itu persiapan apa yang harus kita lakukan? Biasanya orang-orang itu macam-macam ya, tradisi ya. Tradisi itu ada tadi yang nyebut, ada yang ruwah, itu kan selamatan, artinya sodakoh. Sodakoh itu as-sodakoh itu daf'ul bala. Kalau orang itu sodakoh, insya Allah dia terbebas dari bala. Artinya sodakoh itu amal-amal yang bisa akan menurunkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan bisa memperbaiki di antara sesama manusia. Persiapan yang pertama, saudara-saudara, kita harus menata niat kita. Hati kita tata bahwa Ramadan ini Ramadan istimewa, Ramadan karim, Ramadan azim. Harus kita tata, akan bertemu dengan tamu yang sangat agung. Saudara-saudara, kalau ada pengumuman besok pagi Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati akan bertemu Pak Teguh, pasti Pak Teguh siap-siap, bajunya yang bagus, rumahnya dibersihkan, jamuannya hebat, jalan-jalan di depan rumahnya disiram, disapu. Itu hanya mau bertemu dengan sesama manusia yang dia levelnya hanya tingkat jabatan, apalagi bertemu dengan Ramadan Karim yang Allah menjanjikan semuanya untuk kebaikan dan kemaslahatan orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, mari kita tata niat kita, karena niat ini adalah qabulul ibadah. Niat ini syaratnya diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman sekarang itu beda-beda tipis ya. Sering saya sampaikan, antara kita ini dakwah dengan viral. Itu kan beda-beda tipis. Ini apa dakwah, apa pengen dapat follower yang banyak, atau dapat like yang banyak, atau seperti apa? Nah, karena ini ada kaitannya dengan fee ya, dengan fee segala macam. Dan ini juga perlu ditata. Yang biasanya dia makan setiap hari tidak pernah menunggah, tidak pernah diupload. Sahur hari pertama ikannya lele, sayurnya bayam, diupload. Kira-kira itu dakwah apa pamer? Masa sahur-sahur ngupload ini diunggah itu? Hanya gara-gara supaya mendapat pengakuan dari kawan atau teman supaya di like. Dan itu Pak, Masya Allah, wala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimani taqo. Dia Allah itu maha tahu siapa yang paling bersih hatinya di antara kalian. Ulama-ulama salaf itu takutnya di situ Pak. Dia sholat berjamaah ke masjid, terus dia merasa dirinya, wah saya ini kok jadi orang rajin, baik sekali. Begitu lewat orang yang tidak ke masjid, saya yang paling baik. Itu bahaya sampai segitu. Itu urusan yang pada urusan baik itu. Jadi kalau orang maka ayat wala tuzakku anfusakum, jangan kamu merasa suci,
Jangan kamu merasa hebat, jangan kamu merasa paling baik, ibadahnya paling baik, ngajinya paling baik, ibadahnya paling rajin, paling loyal terhadap organisasi, paling berkorban. Jangan, itu harus dihilangkan. Itu bahaya. Habitat a'maluhum, akan menghapus amal yang sudah kita lakukan. Contohnya Teguh nih, Muhammadiyah kalau nggak ada saya IT-nya, wah itu mulai itu berbahaya. Maka menata hati, menata niat itu sungguh sangat berat. Maka harus dilatih dari bulan Rajab, Sya'ban sampai dengan Ramadan. Yang kedua, persiapannya adalah bil ilmi, dengan ilmu. Al ilmu qoblal amal. Jadi ilmu dulu yang dikuasai baru beramal. Orang ahli IT belum belajar IT, belum tahu cara ngoperasionalkan HP, tadi kasih HP, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa, harus ilmunya dulu. Oh, ini cara hidupkannya, cara untuk buka WA-nya, oh cara untuk mengupload, itu kan ilmunya dulu. Jadi ilmu dulu dikuasai baru beli HP. Jangan beli HP dulu baru ilmunya rusak HP-nya, Pak, pakai percobaan itu. Tutul nanti lemok itu. Ya gitu ya. Jadi al ilmu qablal amal. Ilmu apa dalam Ramadan? Ya ilmu sekitar Ramadan. Contoh, ingin mendapatkan ampunan dari Allah, ingin mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus tahu ilmunya, Pak. Ilmunya apa? Pertama, ilmu yang kita miliki, yang harus kita miliki adalah ilmu terkait dengan masalah puasa. Contoh, berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar belaka. Berarti harus tahu ilmunya. Kenapa? Dia olah-olahnya jalan terus, ngibulnya jalan terus, ngerjainnya orang jalan terus. Itu berarti harus nggak tahu ilmunya, harus tinggalkan kalau ingin mendapatkan pahala. Yang jualan ya harus jujur. Kalau di luar bulan Ramadan jujur, di Ramadan tetap jujur, lebih jujur. Nah gitu. Nah, Pak Endro, ini berapa biasanya nih? Oh, kalau ini sekian, Pak, nih. Ya jujur sama. Jadi ini ilmu itu satu. Kedua, ada semangat dalam bulan Ramadan, harus ada target. Saudara-saudara, Ramadan targetnya apa? Survei menunjukkan target bulan Ramadan konsumsi konsumsi meningkat. Hari-hari biasa itu biasanya minumnya cuma satu macam. Ramadan bisa 3 macam, ada kolak, ada teh, ada kopi, ada gorengan, macam-macam kan? Apakah boleh? Boleh, cuman tidak boleh berlebihan. Maksudnya kita punya target. Target pertama, komitmen saya harus puasa 1 bulan penuh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya target. Karena nggak tahu, Pak, kita ini kadang sakit kan, kadang sakit, kadang ada halangan. Itu supaya itu Allah melindungi kita supaya kita tidak sampai terlarang untuk tidak puasa. Punya target. Target yang pertama. Target yang kedua, mencoba untuk maksimal mungkin mengamalkan sunnah dalam bulan Ramadan. Salah satu contohnya sholat qiyamul lail atau taraweh. Jangan sampai termakan provokasi. Taraweh kan sunnah tuh, Pak. Sampai ngapain kok semangat? Itu setan ini. Yang ngomong itu setan. Bahaya itu. Iya ya. Cuman sunnah saja kok repot-repot. Nah itu jadi temannya setan dapat lagi dia tuh. Bahaya itu. Justru yang sunnah itu yang harus menjadi motivasi, tapi tidak menjadi wajib. Tetap hukumnya sunnah. Itu ilmu, Pak. Itu ilmu. Terus itu ada target ya, ada target.
Jadi puasa Ramadan yang sangat akrab itu kan Ramadan puasa diwajibkan qiyamul lail dan tilawatil Quran dan doa 4. Ini yang sangat akrab. Puasa Ramadan, qiyamul lail, tilawatil Quran, berdoa 4. Kita punya target. Kalau kita baca Qurannya masih ya artinya masih belekak-belekuk, masih putus-putus, gimana di bulan Ramadan tidak putus-putus, tidak gradul, tidak bacaannya itu menjadilah lancar. Itu target. Bagaimana bulan Ramadan itu mencoba untuk, kalau satu hari kita biasanya baca 1 lembar, ya Ramadan naiklah menjadi 2 lembar atau 3 lembar. Kalau Ramadan biasanya kita baca dapat 3 lembar, Ramadan menjadi 6, itu namanya target. Kalau Ramadan tahun lalu itu khatam 1 kali, Ramadan ini target lah minimal sama 1 kali. Kalau nggak bisa 1 kali, 2 kali. Kalau nggak bisa 2 kali, 3 kali. Itu namanya target yang luar biasa ini. Jadi itu punya target. Demikian juga adalah barang siapa yang memberikan iftar kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala yang sama seperti dia puasa. Artinya yang punya rezeki sedekah, takjil, sedekah ke masjid, sedekah fakir miskin, sedekah ke anak yatim, itu ada target, insya Allah target itu kalau terpenuhi berarti adalah Ramadan sukses. Maka yang terakhir, persiapan yang tidak kalah pentingnya adalah jaga kesehatan, karena kalau orang sakit sudah menjadi udzur, tidak diwajibkan puasa. Faman kana maridun aw ala safarin fa'iddatum bin ayyamin ukhur. Jadi kalau udah sakit, masya Allah Pak, saya pernah merasakan sakit di bulan Ramadan merana. Saya pernah merasakan sakit di bulan Ramadan merana, masya Allah. Pertama tidak puasa, kedua kalau dia dengar ngaji malam hari ingin menangis. Maka berbahagialah saudara-saudara diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita song-song, kita sambut Ramadan Karim, Ramadan Azim, Syahrul Mubarak ini dengan hati yang ikhlas, dengan ilmu yang kita miliki. Kita harus belajar ketiga adalah bagaimana kita jaga kesehatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.